You tell them. Theon Greyjoy, your men, and abandon this fortress you can no longer hold. Humiliated me. They married me to the imp. Why did the usurper... Reek, I'll be needing a bath. Soon. Fanticide, suicide. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Kali ini kita akan ngebahas serial Game of Thrones Season 4 episode 9. Di episode sebelumnya, Oberyn tewas dikalahkan oleh The Mountain, dan akhirnya Tyrion dijatuhi hukuman mati oleh Tywin. Lord Bolton bersama dengan anaknya Ramsay berjalan menuju Winterfell setelah merebut kembali wilayah Moat Cailin. Dan Ser Jorah diusir dari kota Meereen karena rahasianya sebagai mata-mata terbongkar. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Samwell dan Jon yang bertugas berjaga di atas The Wall atas perintah dari Sir Alliser. Di saat mereka bertugas, Samwell menanyakan kepada Jon bagaimanakah rasanya ketika Jon bersama dengan Ygritte. Samwell menanyakan hal tersebut karena ia mungkin akan tewas dan Jon adalah teman yang bisa ia ajak bicara. Jon lalu bertanya kembali kepada Samwell apakah ia akan merusak sumpahnya untuk bisa bersama dengan Gilly. Jon lalu menyuruh Sam untuk beristirahat dan mengatakan biarlah Jon yang akan berjaga. Di sisi lain, para Wildling sudah bersiap untuk menyerang Castle Black. Saat mereka bersiap, mereka membicarakan tentang para Night Watch. Ygritte mengatakan bahwa ia sangat bersemangat untuk membunuh semua Night Watch dan juga Jon. Namun Ygritte tersinggung terhadap ucapan Styr, karena Styr mengatakan bahwa Ygritte hanyalah membual dan tak akan berani membunuh Jon. Ygritte pun marah dan mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Jon kecuali dirinya, karena Ygritte lah yang akan membunuh Jon dengan tangannya sendiri. Saat mereka berdebat, terlihat Gilly berjalan menuju Castle Black. Kembali ke Castle Black, Samwell bukannya beristirahat, ia malah membaca sebuah buku di perpustakaan Castle Black. Lalu tiba-tiba datanglah Maester Aemon. Maester Aemon menanyakan kepada Sam buku apakah yang sedang ia baca. Samwell mengatakan bahwa ia sedang membaca tentang para Wildling karya Maester Fall. Maester Aemon lalu mengatakan bahwa Samwell sedang mengkhawatiri Gilly dan ia sedang jatuh cinta kepadanya. Maester Aemon mengetahui ketika Sam pertama kali membawa Gilly ke Castle Black. Saat Sam keluar dari perpustakaan untuk tidur, ia mendapati Gilly sudah ada di gerbang, namun ia tertahan. Pip mengatakan bahwa ia tidak bisa membukakan gerbang atas perintah dari Alliser, namun Sam memaksanya. Akhirnya Gilly pun bisa masuk ke Castle Black. Sam lalu meminta maaf atas perlakuannya kepada Gilly yang telah mengirimnya ke Mole's Town. Tiba-tiba lalu terdengar suara trompet menandakan tanda bahaya. Para Night Watch terlihat sibuk mempersiapkan pertahanan dari atas The Wall, dan para Wildling pun demikian. Mereka juga bersiap. Jon yang berada di atas The Wall melihat hutan terbakar, dan hal tersebut merupakan tanda dari Mance Rayder untuk memulai menyerang Castle Black dengan kekuatan penuh. Jon lalu berbicara dengan Alliser. Alliser melihat datangnya para pasukan Wildling, dan dia mengatakan bahwa dirinya seharusnya mendengarkan saran dari Jon untuk menutup terowongan. Di sisi lain, Samwell membawa Gilly ke tempat yang aman yang berada di Castle Black. Saat Sam akan pergi, Gilly menahan Sam, karena ia akan tewas ketika berada di luar. Gilly melihat semua korban yang berada di kota Mole's Town, namun Sam mengatakan bahwa ia adalah seorang Night Watch, dan ia seharusnya membantu para saudara-saudaranya. Sam lalu berjanji bahwa ia akan kembali menemui Gilly. Saat Samwell keluar ruangan, ia bertemu dengan Pip yang gemetar ketakutan. Sam lalu mendatangi Pip dan menenangkannya. Ia mengatakan bahwa kita memiliki peralatan yang lengkap dibanding para Wildling, dan kita harus memilih apakah kita akan tewas dengan mudah atau kita akan melawan. Saat mereka berbicara, Ygritte memata-matai mereka. Ygritte kembali kepada pasukannya dan mengatakan berapa penjaga yang berjaga di gerbang. Mereka pun akhirnya lalu bergerak menyerang. Para Wildling berdatangan dari dua arah, dari arah depan Castle Black dan dari balik The Wall. Para Night Watch yang berada di atas tembok bersiap untuk memanah para Wildling yang datang dari utara. Sir Alliser lalu turun ke bawah dengan memerintahkan Slyn untuk berjaga di atas The Wall.
Ia melawan para wildling yang datang dari arah gerbang Castle Black. Pertempuran pun sangat sengit malam tersebut. Banyak dari para Nightwatch yang tewas. Sementara itu, di balik The Wall terlihat para raksasa dan mammoth mulai mendekati The Wall. Namun Selene terlihat ketakutan ketika melihat raksasa dan mammoth. Grant lalu mengatakan kepada Selene bahwa ia dipanggil ke bawah oleh Alistair. Pasukan panah akhirnya dipimpin oleh Jon Snow. Para pemanah mulai memanahi para wildling yang mulai memanjat The Wall. Sementara itu, di bawah The Wall, para wildling berhasil masuk dan membunuh para Nightwatch. Selene yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa dan malah kabur ke ruangan yang dimana Gilly berada. Sementara itu, di luar, Pip yang terus memanah akhirnya tewas terkena panah yang dilepaskan oleh Ygritte. Kembali ke balik The Wall, para raksasa wildling mulai mendobrak pintu terowongan yang menghubungkan ke balik The Wall. Mereka mencoba menghancurkan pintu tersebut dengan cara menariknya. Jon lalu memerintahkan Grant untuk menahan para wildling yang masuk ke terowongan. Di sisi lain, Alistair bertarung dengan Tormund. Namun Alistair bukanlah tandingan Tormund. Alistair terluka lalu dibawa masuk oleh para Nightwatch yang lain. Samwell lalu mengambil panah dan mulai menembaki para wildling, dan ia berhasil membunuh wildling yang akan menyerangnya. Samwell lalu pergi ke atas The Wall dan ia menyuruh Olly untuk membawanya ke atas. Para Nightwatch menahan raksasa wildling dengan menjatuhkan bola api dan mengenai para raksasa tersebut. Namun tersisa seorang raksasa yang masih mencoba masuk ke terowongan. Jon lalu meminta Ed untuk menjaga The Wall dan Jon pun turun ke bawah. Grant yang sampai di gerbang terowongan, mereka berhadapan langsung dengan raksasa. Namun para Nightwatch ketakutan dan tidak mengetahui cara menghadapi monster tersebut. Mereka pun tetap bertahan dan melawan raksasa tersebut. Jon pun sampai di bawah. Ia lalu mulai melawan para wildling yang datang menghampirinya. Sementara itu, Castle Black terlihat sangat kacau dan para Nightwatch banyak yang tewas. Sam lalu datang mendatangi kandang Ghost. Ia datang untuk melepaskannya dan membantu para Nightwatch. Jon lalu bertemu dengan Styr dan bertarung dengannya. Sementara itu, Ygritte yang juga terus memanah para Nightwatch, akhirnya ia menemukan Jon. Jon hampir saja tewas, namun ia berhasil mengalahkan Styr. Saat Jon akan kembali, ternyata Ygritte sudah ada di hadapannya sambil menarik panah ke arah Jon. Jon pun tersenyum kepada Ygritte, namun Ygritte terkenai panah yang dilepaskan oleh Olly. Jon pun lalu memeluk Ygritte. Saat Ygritte sekarat, Ygritte menanyakan kepada Jon apakah ia masih ingat ketika mereka berdua berada di gua. Dan tak lama kemudian, Ygritte pun tewas. Penyerangan malam itu pun berakhir. Jon memerintahkan untuk menahan Tormund. Sam lalu kembali ke ruangan Gilly berada dan Sam juga mendapati Selene berada di ruangan tersebut. Keesokan paginya, para Nightwatch membereskan mayat-mayat yang berada di Castle Black. Jon berencana akan menemui Mance Rayder dan berunding dengannya. Namun Samwell mengatakan bahwa itu adalah rencana yang buruk. Jon bisa saja ditangkap dan disiksa oleh Mance, dan hal tersebut juga tidak ada yang memerintahkannya kepada Jon. Namun Jon mengatakan tidak ada pilihan lain karena Nightwatch tetap kalah jumlah. Saat ia berjalan menuju terowongan, Jon mendapati Grant tewas karena menahan raksasa wildling yang menerobos masuk. Jon lalu memerintahkan Samwell untuk membukakan gerbang. Gerbang pun terbuka. Samwell lalu mengatakan kepada Jon untuk segera kembali lagi. Berakhir sudah episode ke-9 dari season keempat ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.